Kaisar Dezong dari dinasti Tang atau Liku lahir dan besar pada salah satu era paling makmur dalam sejarah Tiongkok. Ketika dia remaja, titik balik dari dinasti Tang, ledakan pemberontakan Nenshi 755-763 yang merenggut lebih dari 35 juta nyawa dan sebagian besar menolak kekaisaran. Dikutip China Fetching, Kaisar Dezong bertempur di ketentaraan dan kemudian menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan ambisius, mencoba memulihkan kerajaan besar yang telah dia lihat selama masa kecilnya. Namun, dia gagal. Setelah dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mewujudkan mimpi itu, Kaisar Dezong berubah menjadi orang yang berbeda, pangeran yang riang dan perang yang merusak. Kaisar Dezong adalah cicit pertama Kaisar Xuanzong dari Tang, raja yang membawa salah satu era paling berkembang dalam sejarah Tiongkok, pemerintahan Agung Kaiyuan. Sebagai pewaris resmi kekaisaran, Kaisar Dezong berpendidikan tinggi, menunjukkan bakat luar biasa dalam sastra, puisi, kaligrafi, dan kedokteran. Dia juga menjalani kehidupan yang kaya dan tanpa beban. Sayangnya, ketika dia berusia 13 tahun, pemberontakan Nenshi terjadi. Nenshi adalah dua jenderal yang ditempatkan di perbatasan Kekaisaran Tang yang memimpin pasukan independen yang terdiri dari lebih dari 200.000 prajurit profesional yang terlatih. Di sisi lain, sebagian besar orang Tang telah hidup damai selama beberapa generasi dan tidak percaya perang besar akan segera terjadi. Banyak kota di Tang yang diserang tentara pemberontak pada putaran pertama jatuh ke dalam kendali tentara pemberontak karena gubernur mereka menyerah atau melarikan diri. Selain itu, serangkaian perintah salah Kaisar Xuanzong dari Tang menyebabkan pasukan Tang kalah. Setelah itu, Kaisar Xuanzong membawa wanita kesayangannya Lei Diang, melarikan diri dari ibu kota, dan pergi ke tempat yang lebih aman di Tiongkok Barat Da. Pertarungan sengit melawan tentara pemberontakan. Sedihnya, ibu tercinta Kaisar Dezong tidak berhasil melarikan diri dengan bangsawan lain dan tersesat dalam kekacauan itu. Kakek dan ayahnya tidak mengikuti Kaisar Xuanzong. Mereka memutuskan untuk tetap dekat dengan medan perang dan memerintahkan pasukan Tang melawan. Kaisar Dezong berpartisipasi di medan perang bersama ayahnya dan kemudian dinominasikan sebagai panglima tertinggi tentara Tang. Dengan bantuan para jenderal, tentara, dan warga sipil Tang yang cerdas, pemberani, dan setia, ayahnya akhirnya memimpin pasukan Tang untuk mengalahkan pasukan pemberontak setelah 8 tahun perang yang sulit. Namun, dia tidak pernah menemukan ibunya. Tidak ada yang tahu bagaimana dan di mana dia berakhir. Meskipun Kaisar Dezong menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencarinya. Upaya untuk memulihkan kemakmuran Kekaisaran Tang. 1 dekade kemudian, Kaisar Dezong naik tahta setelah kakek dan ayahnya meninggal dunia. Dalam 13 tahun pertama hidupnya, sebagai pewaris Kekaisaran Tang, dia memiliki gambaran lengkap tentang seperti apa kerajaan yang hebat dan makmur itu seharusnya. Oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik, berusaha memulihkan kerajaan mulia yang hidup dalam ingatannya. Di bawah pemerintahannya, pajak disederhanakan dan diturunkan serta ekonomi, pertanian secara bertahap dipulihkan. Namun, konsekuensi dari pemberontakan Nenshi masih membekas. Selain penurunan populasi dan ekonomi yang dramatis, banyak rezim nomaden terdekat juga menganggapnya sebagai peluang bagus untuk menyerang dan mengambil keuntungan dari Kekaisaran Tang. Apalagi, selama perang itu, banyak jenderal setia memperluas pasukannya dan berkontribusi banyak untuk mengalahkan pasukan pemberontak. Setelah perang, mereka masih setia kepada keluarga kerajaan dan kerajaan Tang. Tetapi para panglima perang yang baru diberdayakan itu juga tidak ingin kehilangan otoritas.
Bekas kerajaan Tang itu sekarang menjadi pasukan militer lokal setengah independen yang merupakan masalah parah bagi kaisar dinasti Tang lainnya. Ayah Kaisar Dezong adalah panglima tertinggi yang memimpin pasukan Tang berperang untuk waktu yang lama. Kebanyakan jenderal dan panglima perang sangat setia padanya. Setelah ayahnya dan para jenderal kontributif itu meninggal dunia, Kaisar Dezong menolak turun-temurun dalam pasukan lokal tersebut dan berencana untuk mengambil kembali kendali atas militer seperti dulu sebelum pemberontakan Yanxi. Oleh karena itu, konflik antara Kaisar Dezong dan para panglima perang yang kuat atau keturunan mereka menjadi parah dan terjadilah pemberontakan, berubah menjadi raja yang berbeda. Setelah pemberontakan yang signifikan itu, Kaisar Dezong banyak berubah dan menerbitkan serangkaian kebijakan yang saling bertentangan. Awalnya, dia mencoba yang terbaik untuk menekan para Qasim dan para panglima perang independen itu. Namun setelah itu, dia menjadi curiga terhadap pejabat di pemerintahannya dan mulai mempercayai Qasim yang dekat dengannya, terutama mereka yang mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya selama perjalanannya melarikan diri dalam perang. Setelah itu, Kaisar Dezong menugaskan para Qasim sebagai komandan utama pengawal kekaisarannya dan secara resmi menghadiahkan kelompok Qasim tersebut dengan kekuatan militer hingga akhir dinasti Tang. Dia juga membiarkan keberadaan dan legalitas lebih banyak kekuatan kepada para panglima perang yang dia coba lemahkan sebelumnya.